Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menginstal sebuah software NVR server ya dari eVideon. Nah, nanti bisa di-download di sini ya, evideon.com. Nah, itu nanti kita bisa mendownload eVideon server dan kliennya. Ya, bisa untuk Windows 64 bit atau 32 bit atau macOS dan Linux ya. Jadi nanti kita bisa menjadikan PC kita menjadi sebuah NVR server. Baiklah, nah ini yang versi terbaru ini sayangnya dia hanya satu ya, hanya free-nya, license-nya cuma satu yang bisa dimasukkan untuk versi yang terbaru ini. Kebetulan alhamdulillahnya saya sudah mempunyai file yang lama versi 3.8.3 dan ini pernah saya coba, bisa free-nya waktu itu 16 kamera ya, 16 kamera mungkin lebih karena memang kameranya jumlahnya 16 dan saya install di sebuah PC dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya, menggunakan versi 3.8.3. Baiklah, karena itu saya akan menginstal yang versi lama ya, karena versi terbaru nampaknya dia harus membeli license. Oke, langsung saja saya akan install untuk eVideon server filenya dulu. Oke, kita akan install dulu yang pertama, kemudian nanti yang kedua adalah kliennya. Untuk klien versi berapa saja bebas ya, tapi untuk server yang terbaru dia hanya satu kamera yang bisa masuk. Oke, install iService, ini bisa dimasukkan semua. Oke, install. Jadi ini saya percobaan install di laptop saya ya. Ya, yang saya punya versi Windows untuk 64 ya. Untuk Linux saya tidak punya filenya ya. Dan yang sekarang ya memang cuman satu yang bisa masuk. Oke, saya finish dulu. Oke, untuk server sudah selesai, kemudian klien. Oke, saya install dulu. Baik, sudah selesai untuk proses instalasinya. Oke, sudah selesai. Saya close dulu biar tidak membebani. Oke, selanjutnya akan saya jalankan untuk eVideon servernya ya. Oke, tadi sudah saya checklist sebagai service. Nanti begitu restart dia otomatis akan berjalan. Oke, seperti ini saya cancel saja karena biasanya dia disuruh untuk membuat akun ya untuk online. Nah, ini sudah jalan. Nanti kita tinggal add IP kameranya di sini ya. Kemudian ini saya tidak gunakan saja untuk webcam saya. Untuk webcam saya don't use this kamera. Nanti saya akan menambahkan IP kamera, 2 IP kamera ya. Baik, seperti itu. Oke, untuk IP kameranya saya hanya 2 ya, SVIS ya, SVIS sama V380. Baik, yang pertama saya akan add SVIS via RTSP ya. Kalau kamera-kamera yang ada on feed-nya dia bisa support juga ya. Nah, di sini saya klik add device atau di sini juga klik kanan add IP kamera. Nah, di sini ada manufacturer-nya banyak ya, ada Axis, ada Acti, ada Equation dan lain-lainnya ya. Nah, saya pilih other manufacturer karena memang saya akan add by RTSP. Oke, di sini saya masukkan tadi ya alamat RTSP beserta IP dan URL-nya tadi ya. Oke, langsung saja. Oke, kemudian kita masukkan usernya sama passwordnya dari IP kamera tersebut. Oke, sudah. Jika support audio tinggal ini di checklist ya. Kalau tidak perlu ya
tidak usah di checklist. Recording saya pilih continuous, motion detector. Nah ini ya, previewnya sudah jalan ya. Oke, nanti saja. Schedule, continue saya edit. Jadi yang merah yang continuous, kalau yang hijau tadi by trigger motion ya. Oke, recording sudah continuous, general. Oke, previewnya tadi sudah jalan ya. Nah, sudah bisa terkoneksi. Ini saya edit dulu untuk nama kameranya. Oke, sudah seperti itu. Ini satu kamera sudah masuk SPIS, kemudian saya akan add lagi untuk IP kameranya yang kedua V380. Ini IP-nya dan ini alamat RTSP-nya saya copy saja. Kalau kameranya di sini ada berbagai merek ya, tinggal langsung di sini ya. Tapi kalau tidak ya nanti bisa by OnVIP atau by RTSP. Oke, saya di sini pastekan saja. Oke, untuk V380 tidak perlu username sama password. Audio saya kosongkan. Recording continuous, motion detector, sound detector. Nah ini, oke saya cukup ini saja dulu ya, yang lainnya nanti bisa dioprek sendiri. Oke, sudah ada dua. Ini tadi saya belum edit namanya, jadi V380. Oke, jadi udah ada dua ya. Oke, kamera sudah jalan. Kita setting dulu untuk servernya. Nah, karena local view, oke, set passwordnya saya akan setting password untuk servernya. Oke, untuk portnya defaultnya 8080 ya, nanti bisa diedit di sini. Nah, oke, 8080. Oke, kemudian kita start untuk menjalankannya ya. Oke, sudah. Sekarang kita buka kliennya. Untuk kliennya, nah kita pilih yang sign offline. Nah, jadi tidak perlu membuat akun ya. Oke, sudah. Nah, ini bisa kalau klien bisa kita update ya, kalau yang server ya biarkan yang versi tadi. Oke, saya akan menambahkan server karena tadi saya install di laptop, saya add local server. The video server is installed on this computer. Nah, jika di komputer lain ya klik di sini, kemudian alamat IP dari PC yang terinstall tadi. Oke, 480. Password yang sudah kita buat, add. Nah, di sini ada dua kamera, kita tinggal masukkan seperti ini. Ini layoutnya kita namakan 4 view, umpamanya seperti itu. Nah, gridnya bisa kita atur ya, bisa ini 9, kemudian ini ada custom grid ya, 4x4. Nah, ini karena 2 ya cukup 4 saja seperti ini, dan save. Nah, oke, kita klik di sini lah, ini layoutnya. Oke, seperti ini live view-nya ya. Nah, kita tinggal klik 2 kali untuk single ya, klik 2 kali lagi untuk tampilan layoutnya seperti itu. Baik, ini live-nya ini untuk full screen. Nah, seperti ini ya. Dan escape untuk kembali. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ini live, kemudian recordingnya untuk playback ya, kita tinggal klik di sini. Apakah sudah ada untuk ini ya? Oh, nampaknya belum ada rekamannya ya, karena baru saja. Oke, belum. Oke, kita cek lagi apakah di settingannya tadi sudah benar. Ini saya stop dulu, kemudian kita lihat settingan. Recording sudah continue, schedule sudah. Oke, general, oke, sudah semuanya kelihatannya. Tidak ada masalah. Setting, oke. Oke, coba kita jalankan lagi. Mudah-mudahan sudah ada rekamannya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi di kliennya.
Oke, jalan. Kita ke live view dulu. Nah, sudah ada ini ya. Sudah ada ini rekamannya. Ini timernya ya. Nah, ini dia. Ya, baru sedikit ya. Oke, kita klik di sini. Nah, ini hasil rekamannya ya. Oke, ini bisa kita ekspor di sini, klik ekspor. Nah, seperti ini ya. Dan nanti bisa buat di sini. Nah, dari startnya, dari menit beberapa sampai menit beberapa, tinggal di sini ya. Dan kemudian klik ekspor seperti itu. Oke, saya cancel saja. Oke, seperti ini. Coba kita ke live view. Oh, ini live-nya ya. Ini sudah live ya. Kalau yang ini sudah live, klik ke live. Klik di sini untuk recording. Klik di sini untuk live view. Oke, seperti ini ya. Jadi alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun software lama, file lama, versinya 3.8.3 ya. Nah, dan ini kelihatannya tidak ada expired-nya dan dia bisa masuk. Saya pernah mencoba 16 kamera bisa masuk, mungkin bisa lebih ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah bisa untuk uji coba NVR server ya. Dari Evidion yang dulu masih free, sekarang kelihatannya sudah mulai berbayar dan nampaknya file yang dulu masih bisa diinstal dan masih bisa dipergunakan. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.